ya inilah orang tua saya yang sekarang gitu. Tapi buat saya tidak akan melupakan bahwa orang tua yang sudah melahirkan saya sehingga dia harus meninggal hanya untuk mengorbankan nyawa dia sendiri hanya untuk saya lahir ke dunia, saya nggak akan menghilangkan itu gitu. Halo guys, Ketemu lagi dengan gue Liska, gue Tiara di OK Entertainment. Hari ini kita kedatangan narasumber, tentunya orangnya cantik, super, kuat, baik hati dan keren. tentunya cantik banget guys. Gue sampai kalah cantiknya. Langsung aja kita kenalin narasumber kita. Dengan Kak siapa Kak? Davina. Davina cucu M. Kak Davina gimana nih kabarnya? Kabar sih baik. Ya sampai sekarang juga masih tetap sehat kan. Syukurlah. Profesi Kak Davina ini apa ya sekarang? Sekarang Ya untuk sementara ini masih di salon, walaupun ya masih ada sih kerjaan untuk sampingannya, istilahnya di malam hari masih kita kerja di karaoke untuk ya stylist juga sih untuk make-upin ini apa penyanyi di karaoke lah ya istilahnya. Ya sampai sekarang hanya itu yang masih dikerjain. Oh iya. Ada nggak sih Kak perubahan fisik dari diri kakak gitu? Nah kalau di diri fisik kakak ada nggak? Kalau untuk diri saya sendiri untuk masalah fisik saya tetap apa adanya, diri saya tidak ada yang saya rubah apapun dalam diri saya sampai sekarang. Ya kalau bagi mereka atau teman-teman istilahnya yang untuk melakukan operasi atau itu hak mereka, karena itu kan hak pribadi masing-masing ya, seseorang mau untuk merubah atau tidaknya. Tapi kalau untuk diri saya sendiri sih memang sampai sekarang sih nggak pernah ada yang saya rubah. Ya beginilah saya, makanya buat saya sih orang mau kenal saya ini saya, orang tidak mau kenal ya inilah saya gitu loh. Lebih baik saya apa adanya. Ya yang penting orang nyaman, saya berkenalan dengan orang nyaman, orang pun nyaman dengan saya. Ya itu aja. Kak menanya sih, udah pernah sempet nikah nggak sih Kak? Atau pernah nemuin apa cinta sejati gitu? Kalau dibilang nikah sampai sekarang nggak menikah, memang sudah keputusan saya untuk tidak menikah. Karena ya sekarang gini loh, kita menikah, kalau buat saya ya, buat diri saya sendiri kalau untuk menikah itu pikiran saya berpikir tuh panjang. Ya kalau saya dengan cara saya menikah, saya bisa merubah diri saya yang sesungguhnya. Tapi kalau ternyata saya menikah tapi saya tidak bisa merubah diri saya sendiri, ya untuk apa akhirnya? Berarti kan saya bohong, ngebohongin diri saya sendiri, pribadi saya sendiri, untuk apa gitu. Tapi ya saya tidak menyangkut pautkan dengan siapapun ya, dengan teman atau siapapun yang sudah menikah. Tapi ini menurut pribadi diri saya sendiri, memang saya tidak pernah mau menikah karena banyak hal yang harus saya pikirkan atau pertimbangkan, yaitu ya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tapi kalau dulu zaman dulu pernah cinta dengan seseorang, jadi sempat nemuin ya ada cinta sejati. Pernah, dan terjalin begitu lama lah ya sampai. Berapa lama tuh Kak? Sampai dia menikah 7 tahun. 7 tahun Kak lamanya, udah kayak kredit ini ya Kak, cicilan hampir rumah. Apa sih Kak hal terburuk yang pernah lu alamin selama? Iya kalau hal terburuk yang pernah dialamin ya banyak sih ya. Harus dilecehkan orang, harus, kisah asmara yang tadi itu ya dikata-katain orang yang bertingkah lakunya seperti ini, nyalain kodrat segala macam. Cuman kalau saya pribadi ya itu terserah orang mau menanggapi apa ya, orang mau berkata apapun buat saya itu silahkan. Cuman buat saya sendiri inilah diri saya, inilah hidup saya, itu aja. Dan yang bertanggung jawab pun itu saya nantinya, bukan orang lain kan. Iya benar Pak. Dengan kelakuan saya seperti ini, emang kamu orang yang bertanggung jawab? Enggak. Nah, tetap saya kan. Dia kakak dong. Kan nggak mau juga. Karena dosa, mungkin dosa saya juga banyak Kak. Nah makanya kan itu kan kembali ke diri kitanya sendiri kan. Iya, Itu prinsip aja. ya Kak ya, punya komitmen hidup ya.
Kak, tahu kan akhir-akhir ini ada video viral tuh si Ferian Paleka Ya tentang ini ya Kak, dia ngasih sembakonya sampah. Itu menurut Kakak Gimana itu? pantas nggak sih? Kalau menurut saya sih dalam Ya, keadaan seperti sekarang seperti ini, ya menurut saya nggak pantas ya. Iya. Sama aja itu melecehkan orang, gitu loh. Untuk Iya, apa, gitu loh. Melakukan hal seperti itu yang akhirnya timbulnya kan merugikan diri dia sendiri, Iya. Iya betul. gitu loh. Ya kalau dibilang nggak setuju, memang lebih nggak setuju. Kalau memang toh harus dihukum, ya mungkin itu apa yang harus dia dapat dengan perbuatan dia sendiri. Gitu. Berarti dia pantas ya Kak, di penjara Ya. itu pantas ya? Kalau untuk masalah pantas dia di penjara, ya itu memang pantas, ya kan? Ya karena itu kan ulah dia, ya dia pun harus berani bertanggung jawab, gitu loh. Apapun resikonya, gitu loh. Iya betul-betul Kak. Apapun resikonya berarti memang dia harus Iya. tanggung jawab gitu. Contohnya kayak dia sudah Ya itulah sama penjara. yang saya bilang tadi kan, dalam kehidupan saya sendiri pun saya yang bertanggung jawab dengan diri saya, bukan orang lain. Iya betul. Walaupun orang mau melecehkan saya seperti apapun, bahwa saya begini, ya itu hak saya. Saya yang bertanggung jawab. Ya sama seperti hal sekarang pelecehan masalah sembako. Ya itu perbuatan dia, ya dialah yang bertanggung jawab. Masa orang lain yang harus tanggung jawab? Ada nggak sih Kak rasa kesal gitu sama dia gitu? Kok lu kayak melecehkan banget gitu sama waria, apalagi Iya kalau targetnya dia waria gitu loh. ya Kak. kalau dibilang istilahnya kesel ya. Tapi kan dalam hal ini belum tentu memang dia untuk melecehkan waria. Iya, betul. Karena di situ memang ada waria ya Iya, istilahnya. Tapi kan belum tentu berarti bahwa dia memang khusus untuk melecehkan seorang waria, Iya, gitu betul. loh. Tapi kan dalam viralnya itu kan juga bukan hanya kan waria kan yang dianuin Iya. sama dia. Tapi kalau memang ternyata dia khusus dengan waria, berarti memang ada permasalahan dengan waria, Iya, gitu loh ya. Tapi dalam hal ini kan memang istilahnya bukan dikhususkan hanya untuk karena kewarianya, Iya, gitu loh. betul. Jadi kayak tinggal dianya sendiri aja sekarang tinggal- merasakan apa yang dirasakan Iya, di dalam rasakan, kan gitu aja. Pernah nggak sih lo berada di situasi itu yang Paling rendah dalam banget hidup gitu. lo? Dari penjelasan atau omongan saya, siapa sih manusia yang mau hidup seperti ini? Kalau toh memang kita mau berbalik lagi, siapa sih yang mau dilahirkan seperti ini? Ya betul Kak. Ya, mungkin buat saya sendiri, kalau misalnya saya bisa berbalik dengan diri saya minta dilahirkan sebagai seorang perempuan, ya saya minta perempuan. Kalau toh memang saya harus dilahirin dengan laki-laki, saya Jadi kalau minta misalnya laki-laki. seandainya waktu atau tidaknya saya dalam kehidupan saya seperti ini atau tidaknya itu kan cuma saya yang merasakan. Berarti dengan kata lain kakak sekarang maksudnya menyesal gitu dengan Kalau dibilang saya menyesal dengan jalan hidup saya yang seperti ini, nggak ada nyesel. gitu Kak. Kenapa harus saya seselin? Nggak ada ya Kak ya. Ya sekarang gini loh. Kalau memang toh saya mau diseselin, apa yang mau diseselin? Iya. Saya punya istilahnya, saya punya keahlian, saya punya pinteran, saya punya Siapa yang nggak tahu? Iya kan? Salon, Sekarang buat apa? keahlian. Iya kan? Sekarang apa yang mau diseselin? Iya. Kecuali kalau saya nggak punya kemampuan, saya tidak punya apa-apa yang istilahnya bisa saya berikan kepada orang atau saya sumbangkan kepada orang untuk dalam istilahnya profesi saya di salon, ya istilahnya mungkin saya nyesel. Ya sekarang apa yang harus saya seselin? Karena aku seperti ini Karena apa? karena satu, haus kasih sayang seorang ayah awalnya. Oh gitu. Karena kalau dibilang silsilah dalam diri saya sendiri, ya silsilahnya gimana ya, dibilang haus kasih sayang seorang bapak karena kita juga ditinggal sama orang tua. Ya Sejak kapan, nggak Kak? tahu lah ya, nggak tahu orang tua kita siapa, dan kemudian tinggal di sini istilahnya Jadi dengan orang tua yang posisinya keluarga di sini itu bukan keluarga kandung nggak? Atau keluarga orang tua angkat. keluarga angkat. Jadi keluarga kandungnya di mana? Kakak tahu? Nggak tahu.
Sampai sekarang sampai sekarang. belum ketemu sama sekali sosok ibu ataupun ayah kandung kakak. Enggak. Udah pernah berusaha mencari belum kak? Mencari tahu gitu? Ya udah, tapi memang tidak diberitahu mau ngomong apa. Gitu loh. Ya kalau dibilang sedih atau kita mau sendiri mau mikirinnya ya memang sedih ya. Siapa sih yang nggak pengen tahu Orang tua. siapa sih orang tua ya, kita, siapa sih yang nggak tahu pengen tahu istilahnya nisan orang tua kita itu di mana. Iya betul. Berarti Gitu loh. dari bayi kakak belum pernah ngelihat sosok orang tua kandung kakak sendiri, belum pernah. Belum pernah. Sempat nanya nggak kak sama orang tua angkat? Pernah nanya, ya mereka pun hanya bilang ya kalau mau dicari ya dicari ya, tapi walaupun gimana pun mau dicari ya memang inilah orang tua kamu yang sekarang. Ya memang benar, sampai saya cari pun ya ternyata jawabannya kan sama aja, nol. Hasilnya Tidak ada jawaban Tidak ada. apapun, walaupun harus saya datengin orang yang sudah menyerahkan saya ke sini. Oke teman-teman, untuk episode ini gue pengen teman-teman ambil sesi positifnya dari narasumber kita. Dan gue nggak pengen kalian berpikir yang negatif. Karena segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel kita Di Oke Entertain.